India baru saja mengalami fenomena superbug yang katanya dikhawatirkan menjadi pandemi. Wih, apalagi ini pandemi superbug? Seberapa mengerikankah si superbug ini? Yuk kita bahas. Halo teman-teman, saya Dr. Sasa dan kali ini saya ingin membahas mengenai superbug yang sedang terjadi di India. Nah, jadi superbug ini merupakan mikroba, jadi bisa bakteri, virus ataupun jamur yang sudah tidak bisa lagi diobati dengan antimikroba yang telah ada saat ini. Jadi di India itu pasien-pasiennya mengalami masalah karena sudah tidak bisa lagi diobati dengan antibiotik pada umumnya, sehingga mereka memerlukan antibiotik yang sangat jarang sekali. Jadi antibiotik yang masih baru diteliti dan itu umumnya harganya sangat mahal. Jadi kalau tidak diberi antibiotik itu maka pasiennya otomatis tidak tertolong ya teman-teman. Nah, si superbug ini itu bisa terjadi karena kita menggunakan antibiotik tidak tepat. Jadi bisa banyak ya tidak tepat, itu bisa terlalu sering menggunakan, jadi dikit-dikit menggunakan antibiotik yang harusnya tidak perlu teman-teman mengonsumsi antibiotik, atau justru terlalu sedikit menggunakan antibiotik ya, jadi tidak tepat pemberian atau penggunaan dari antibiotiknya. Nah, seberapa ngerinya sih teman-teman perlu tahu. Kita balik di zaman dulu kala waktu antibiotik itu belum ditemukan ya. Jadi waktu zaman dulu kala waktu antibiotik belum ditemukan itu kan muncul pandemi-pandemi ya. Jadi ada pandemi tuberkulosis, penyakit gonore, penyakit Black Death. Nah, itu semua bisa sekarang tidak lagi menjadi mengerikan karena penemuan dari antibiotik ya. Nah, coba bayangin kalau kuman-kuman yang ada itu sekarang sudah kebal terhadap antibiotik-antibiotik yang ada saat ini. Kita tentunya bisa balik ke zaman dulu kala, zaman yang sangat mengerikan, zaman dimana banyak orang yang meninggal. Jadi seperti COVID kemarin, karena kan waktu itu kita juga belum tahu gimana cara penanganan yang terbaik untuk menangani COVID ya teman-teman. So teman-teman, be aware terhadap hal-hal seperti ini ya teman-teman. Jadi jangan sembarangan menggunakan antibiotik, jangan sembarangan menggunakan resep dokter yang terdahulu, atau malahan justru nanya ke teman lain yang kira-kira kasusnya mirip dengan kita terus menggunakan obat seperti yang teman kita itu. Jangan ya teman-teman. Usahakan untuk teman-teman itu senantiasa pergi ke dokter, dan juga kalau dokternya itu sedikit-sedikit kasih antibiotik, teman-teman juga bisa bertanya, "Dok, apakah perlu kalau saya itu menggunakan antibiotik?" Karena ini ya teman-teman, kalau di luar negeri memang dokter-dokternya tidak sembarangan memberikan antibiotik. Jadi untuk batuk pilek itu umumnya dikarenakan oleh virus saja, jadi bukan bakteri. Hampir sebagian besar batuk dan pilek itu hanya dikarenakan oleh virus, dan itu bisa sembuh dengan kita istirahat, makan makanan yang bergizi. Dan kesadaran ini perlu untuk teman-teman tanamkan dan bagikan ke lingkungan sekitar teman-teman ya. Jadi harus hati-hati tidak menggunakan sembarangan antibiotik ya. Dan juga untuk peternakan itu juga tidak boleh menggunakan antibiotik sembarangan untuk ayamnya atau untuk ikan. Nah, karena penggunaan antibiotik itu juga bisa nantinya terbawa dan ikut termakan oleh kita saat kita makan dari si ayam maupun ikan yang sudah tercemar oleh antibiotik itu. So, hati-hati, kita harus bisa jaga dunia ini dan juga jaga lingkungan sekitar kita. Kita harus waspada ya teman-teman, jangan sampai Indonesia menjadi seperti India di mana kuman-kumannya itu tidak lagi mempan terhadap antibiotik pada umumnya. Oke teman-teman, semoga info ini bermanfaat ya. Bagikan info ini ke
teman-teman kalian, ke saudara-saudara kalian, like, komen-komen, saya tunggu komen-komennya, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Bye-bye.